Selamat datang di Sistem Informasi Developer Perumahan Dalem. Selanjutnya disingkat dengan SID. Berikut ini akan kami jelaskan skema kerja atau sistem kerja dari SID tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara kerja SID ini. Namun perlu diingat bahwa tutorial ini bukan tutorial panduan penggunaan SID. Sedangkan untuk tutorial panduan penggunaannya akan kami paparkan di lain video. Software Sistem Informatika Developer Perumahan Dalem atau disingkat dengan SID tersusun dari 4 bagian besar. Yang pertama adalah modul superadmin. Yang kedua adalah modul manajemen, buka kurung SOP tutup kurung. Yang ketiga modul sistem keuangan, buka kurung role keuangan tutup kurung. Yang keempat adalah modul laporan. Kita akan bahas satu persatu modul-modul tersebut agar supaya kemudian Anda dapat melihat gambaran utuh dari SID ini, bahkan kemudian mengetahui cara kerjanya atau sistem kerjanya. Kita akan mengawali, yang pertama kita akan mengawali dari modul superadmin. Modul superadmin ini adalah nomenklatur yang sengaja diciptakan atau dibuat sebagai creator. Sebagai sebuah role superadmin mempunyai 3 tupoksi atau tugas pokok. Jadi sebagai sebuah role superadmin memiliki 3 tupoksi, ya, tugas pokok. Kita akan lihat apa-apa saja tugas dari superadmin sebagai seorang creator. Yang pertama adalah menciptakan project. Ada 4 subbagian yang akan diciptakan oleh superadmin dalam konteks proyek ini, yaitu pertama adalah menciptakan nama kota, yang kedua nama perusahaan, yang ketiga nama perumahan, yang keempat nama kafling. Sedangkan tugas kedua dari superadmin sebagai seorang creator adalah menciptakan role manajemen operasional proyek atau manajemen user. Ada 5 role yang akan memegang peran kunci dalam perjalanan pelaksanaan proyek. Berikut role yang harus diciptakan oleh superadmin, yaitu yang pertama adalah role sales, yang kedua role admin KPR, yang ketiga role keuangan, yang keempat role produksi, yang terakhir adalah role manager atau pimpinan proyek, disingkat PIMPRO. Yang terakhir adalah tugas dari seorang superadmin yang berfungsi sebagai seorang creator adalah menciptakan atau menginput rencana anggaran biaya HPP atau budget proyek perumahan. Jadi menciptakan atau menginput rencana anggaran biaya HPP proyek perumahan. Role superadmin ini dipegang oleh seorang owner, proyek perumahan. Mutlak dipegang oleh seorang owner proyek perumahan. Dengan dipegang oleh seorang owner, maka akun superadmin memiliki wewenang untuk yang pertama adalah membuka data atau informasi akun role manajemen operasional. Yang kedua, mengawasi kinerja operasional berikut pelaksanaan SOP pada setiap role manajemen operasional. Yang ketiga, memblokir atau menutup role yang telah expire sehingga data terkunci otomatis dan menggantinya dengan yang baru. Yang terakhir, memblokir atau menutup akun proyek yang telah expire sehingga data proyek akan terkunci secara otomatis. Demikianlah modul superadmin, yang mana superadmin, saya ulangi, yang mana superadmin adalah nomenklatur yang sengaja dibuat sebagai creator. Sebagai sebuah role, superadmin mempunyai 3 tupoksi yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah saya akan paparkan tentang modul user management atau SOP. Jadi kita tadi sudah membahas satu bagian pokok dari SID, yaitu modul superadmin. Yang kedua menginjak pada modul user management atau SOP.
Setiap role, keterangannya di modul User Management ini atau SOP ini adalah setiap role memiliki Standard Operating Procedure atau SOP. SOP tersebut akan terlihat nyata dalam pekerjaan administrasi yang akan dilakukan oleh setiap role. Jadi ada 5 role yang memiliki akun dan SOP sendiri-sendiri, namun saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Namun sebelum kita masuk kepada akun-akun atau role-role yang menyangkut tentang SOP itu sendiri, kita akan bicara bahwasanya modul User Management atau SOP ini sangat berkaitan erat dengan Service Level Agreement atau SLA, Service Level Agreement, yang menjadi isu utama dalam penerapan SOP di sini. Tujuan utamanya adalah bagaimana supply chain proses dalam pembangunan rumah dapat diserah terimakan kepada konsumen dengan kualitas yang superior serta tepat waktu. Jadi kami akan ulangi sekali lagi bahwasanya modul User Management ini sangat berkaitan erat dengan Service Level Agreement atau SLA, yang mana kemudian SLA ini menjadi isu utama dalam penerapan SOP itu sendiri. Tujuan utamanya adalah bagaimana supply chain proses dalam pembangunan rumah dapat diserah terimakan kepada konsumen dengan kualitas yang superior serta tepat waktu. Untuk menjadi agar supaya kemudian Anda dapat mendapatkan gambar utuh tentang Service Level Agreement yang menjadi isu utama dalam penerapan SOP ini, kami akan buka attachment filenya di sini. Berikut adalah grafik sistem operasional atau Service Level Agreement. Jadi di dalam standar pembangunan perumahan terdapat dua sistem penjualan. Yang kedua sistem penjualan cash bertahap. Yang kedua adalah sistem penjualan cash bank atau KPR. Demikian gambarannya. Kita akan melihat bahwasanya sebagai contoh kita akan mengambil contoh adalah sistem penjualan dari KPR atau cash bank. Kita lihat di sini ada kolom-kolom yang mana kemudian ini menjadi target dari setiap role nantinya untuk menyelesaikan dokumen-dokumen menjadi tanggung jawab dari mereka, dan kemudian berikut waktu-waktunya. Contohnya PSJB, perjanjian sementara jual beli, kemudian berpindah kepada PPJB, perjanjian pendahuluan jual beli, kemudian berpindah lagi kepada AJB, pada akta jual beli, kemudian berpindah lagi kepada KBF, kontrak bangunan dan fasilitas, kemudian atau KBK, kontrak bangunan kafling, kemudian berpindah lagi kepada STP, serah terima pembangunan, kemudian berita acara serah terima. Dan ini kemudian harus diselesaikan dalam waktu yang telah disepakati antara konsumen dan developer. Katakanlah contoh sebagai contoh dalam 4 bulan atau 6 bulan untuk bangunan satu lantai. Sehingga kemudian mutlak setiap role yang bertanggung jawab dalam pembuatan dari dokumen ini punya tanggung jawab untuk penyelesaian dari sisi waktunya. Contoh adalah dari PSJB kepada PJB, proses penyelesaian mutlak dalam waktu 1 bulan. Dari PPJB kepada AJB, proses penyelesaiannya adalah 1-2 bulan. AJB kepada KBF atau KBK, proses penyelesaian dalam 1 bulan. Kemudian dari KBK kepada STP, proses penyelesaian 6-8 bulan, kemudian berita acara serah terima, ya, dari STP kepada BAST, penyelesaiannya wajib dalam waktu 1 hari. Sehingga kemudian serah terima bangunan yang disepakati dengan konsumen betul-betul diharapkan sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Demikian, mudah-mudahan Anda mendapatkan gambaran utuh dari isu utama kita ini yang menyangkut tentang Service Level Agreement. Kemudian, seperti yang saya jelaskan tadi adalah role memiliki standar operating procedure tentunya, dan akan terlihat nyata dalam pekerjaan administrasi yang akan dilakukan oleh setiap role. Ada 5 role yang memiliki akun. Dalam hal ini setiap role akan memiliki username dan juga password. Yang pertama adalah role sales, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam isu Service Level Agreement, di dalam grafik waktu, ya, seorang sales memiliki SOP-nya dan bertugas untuk membuat, bahkan mencetak PSJB, ya, kemudian membuat
sales, kemudian selesai PSJB berpindah kemudian kepada admin KPR yang tentu juga memiliki SOP seperti halnya sales. Mereka pemegang role admin KPR itu bertugas membuat dan mencetak PPJB dan AJB. Ya, perlu diingat bahwasanya PPJB adalah main source data bagi kontrol piutang dagang nantinya. Kita akan bahas nanti di wilayah sistem keuangannya. Kemudian yang ketiga SOP keuangan, ya, bertugas membuat dan mencetak SPMB dan berita acara serah terima. Ya, SPMB adalah surat perintah mulai bangun dan BAST adalah berita acara serah terima. Kemudian setelah di keuangan kita akan melihat juga ada SOP sipil atau lapangan yang bertugas membuat dan mencetak KBK kontrak bangunan kafling, KBF kontrak bangunan fasum dan STP serah terima pembangunan. Mohon diingat oleh Anda bahwasanya KBK dan KBF adalah main source data bagi kontrol hutang dagang. Seperti halnya PPJB tadi, peran dari KBK dan KBF dalam pengisiannya nantinya, penginputan datanya memegang peran yang amat sangat penting dalam pengelolaan sistem keuangan oleh role keuangan nantinya. Nah, yang terakhir adalah role dari manajer yang memiliki SOP sendiri, yang bertugas melakukan otorisasi atau approval terhadap pembuatan dokumen-dokumen operasional tersebut di atas. Jadi, kesimpulannya adalah setiap role yang dibawahi oleh manajer tidak akan pernah bisa mencetak, ya, dokumen-dokumen operasional yang menjadi tanggung jawab mereka tanpa ada sebelumnya otorisasi atau approval dari seorang manajer operasional atau pimpinan proyek. Sehingga di sini akan terlihat dengan penuh bahwasanya sistem ini akan betul-betul menggunakan mekanisme monitoring yang ketat terhadap kinerja karyawan yang ada di bawah seorang manajer. Kemudian selanjutnya adalah kita akan masuk kepada bagian ketiga, ya. Bagian ketiga dari susunan software sistem informatika developer perumahan dalam ini, ya. Yang ketiga adalah modul sistem keuangan, yang mana modul sistem keuangan ini nanti dipegang oleh seorang pemegang keuangan. Jadi pemegang role keuangan, pemegang role keuangan tidak hanya bicara SOP saja secara administratif, tapi juga kemudian bagaimana melakukan pengelolaan keuangan dalam proyek perumahan tersebut. Kita akan lihat apa yang disebut dengan modul sistem keuangan dalam sistem ini. Tentunya kalau berbicara tentang sistem keuangan, kita akan bicara tentang alur keuangan. Seperti halnya alur keuangan yang biasanya kita kenal, terdapat dua alur penerimaan. Yang kedua alur penerimaan. Seperti halnya yang kita sering dengar, sering kita lihat, atau sering kita ketahui tentang sistem keuangan. Kita akan bicara alur keuangan, di mana alur keuangan biasanya memiliki dua alur. Yang pertama alur penerimaan. Ya. Dalam alur penerimaan ini terdapat 4 lagi alur penerimaan. Yang pertama penerimaan modal, yang kedua penerimaan lain-lain, yang ketiga penerimaan cash, yang terakhir penerimaan KPR. Ya. Penerimaan kemudian kita akan lihat juga alur pengeluaran. Ya, di dalam alur pengeluaran ini terdapat create nota permintaan atau membuat nota permintaan. Yang kedua adalah pembayaran hutang dagang. Tentunya Anda ingat apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita berbicara tentang PPJB, yang mana PPJB adalah main source data bagi kontrol piutang dagang, maka pengisian atau penginputan data yang dilakukan oleh role admin KPR amat sangat penting, karena PPJB ini adalah akan menjadi main source data bagi pengelolaan piutang dagang yang akan dilakukan oleh seorang pemegang role keuangan. Contohnya adalah, ya, produknya nanti akan muncul ketika kemudian PPJB diciptakan dengan benar, dibuat dengan benar, diisi dengan benar oleh seorang admin KPR, maka data tersebut akan lari secara automatically ke kartu kontrol piutang dagang atau piutang kartu kontrol piutang kafling, cash, baik itu cash maupun kemudian KPR. Sehingga artinya apa?
saya akan jelaskan di dalam PPJB itu akan muncul rencana pembayaran, baik itu cash maupun cash bank atau KPR. Dan itu perlu dikontrol. Ya, dalam penerimaan cash, yang muncul kemudian produknya adalah kartu kontrol piutang. Yang kedua ada penerimaan KPR, yang produknya muncul adalah kartu kontrol piutang coupling KPR. Demikian juga kalau kita bicara tentang kartu kontrol piutang, tentunya juga terdapat juga kartu kontrol hutang. Di mana pemegang role sipil atau lapangan yang tadinya yang bertanggung jawab untuk membuat atau mencetak KBK dan KBR, yang mana KBR dan KBK ini adalah main source data bagi kontrol hutang dagang yang akan dikelola oleh role keuangan. Sehingga muncullah kemudian ketika pembayaran hutang, muncul pembayaran hutang borongan, ya tentunya sebagai konsekuensi dari pembangunan bangunan. Muncul juga kemudian hutang borongan pasum sebagai konsekuensi dari pembangunan hutang pasum, pembangunan pasum. Dan sebagai konsekuensi lanjutannya adalah muncul juga kemudian kartu kontrol hutang borongan coupling. Dan muncul pula kemudian kartu kontrol hutang borongan pasum. Yang mana kemudian itu kan kartu kontrol ini, kartu kontrol hutang ini gitu kan akan dikontrol sedemikian rupa secara detail oleh pemegang role keuangan dari waktu ke waktu, sehingga kemudian mekanisme kontrol terhadap hutang betul-betul paripurna bisa diawasi dengan paripurna. Demikian tentang modul sistem keuangan yang dipegang oleh role keuangan. Selanjutnya kita akan menginjak modul terakhir yang ada dalam sistem ini adalah modul laporan. Tentunya modul laporan amat sangat diperlukan sebagai bentuk pelaporan setiap bulannya, sebagai bagian dari akuntabilitas sebuah proyek, apalagi kemudian proyek ini nyata-nyata telah menarik dana seorang investor, yang mana kemudian seorang investor tentunya membutuhkan gambaran utuh tentang kinerja keuangan maupun operasional dari proyek yang telah dia modali atau telah dia investasikan sebagian dari dananya. Kita lihat modul laporan dalam sistem ini dibagi dalam dua bentuk modul laporan. Yang pertama adalah laporan operasional. Laporan operasional ini terbagi lagi dalam 4 laporan. Ya. Yang pertama laporan operasional sales, yang mana laporan operasional sales ini dibuat oleh pemegang role sales. Jangan khawatir, nanti di sistem ini akan kami sediakan secara otomatis format dan kemudian bagaimana kami akan ajarkan di video lainnya, yaitu video tutorial tentang manual penggunaan SID. Kami akan ajarkan bagaimana cara membuat laporan operasional sales, kemudian laporan operasional KPR, itu dibuat oleh admin KPR, kemudian laporan operasional sipil yang dibuat oleh pemegang role dari sipil atau lapangan. Yang terakhir adalah laporan operasional keuangan yang dibuat oleh role keuangan. Perlu diingat bahwasanya ini laporan operasional, ya. Jadi laporan operasional ini sifatnya administratif, tapi sebagai konsekuensi dari penerapan SOP yang kita jelaskan tadi di sebelumnya. Ya, jadi saya akan ulangi bahwasanya konsekuensi dari penerapan SOP oleh keempat role, yaitu role sales, role sipil atau lapangan, role keuangan atau role produksi, atau role admin KPR, itu membuahkan atau berkonsekuensi logis terhadap laporan operasional setiap pemegang role masing-masing. Yang kedua adalah dalam modul laporan kita akan selain laporan operasional juga akan dibuatkan juga laporan keuangan,
yang mana laporan keuangan ini wajib dibuat oleh pemegang role keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam melakukan pengelolaan keuangan seperti yang ada saya sebutkan seperti yang kita sampaikan tadi, kita bahas tadi di modul sistem keuangan yang dipegang oleh role keuangan. Demikian skema kerja sistem informasi developer perumahan dalam. Semoga bermanfaat. Salam sukses.